Syam nih. Siap. Ustadz Syam, apa nih? Lalu apa hukumnya ketika kita sholat di dalam masjid yang terdapat kuburannya? Nah ini sah atau enggak sih? Mohon Baik. penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangankan kuburan Rasulullah. Jadi ada yang berpendapat begini kan. Jadi ada orang yang mengatakan begini. Sholat yang di masjid yang ada kuburannya tidak boleh. Di Nabawi gimana? Ada kuburan Rasul. Itu khusus Rasul. Ternyata di Nabawi itu bukan hanya Rasul di situ. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti di luar Masjid Nabawi pun kalau kita masuk dari pintu Babus Salam, ada Raudhah, kemudian sebelah kiri Raudhah, kita keluar namanya pintu Baqi. Langsung kuburan di depannya lagi. Kuburan, halaman pekuburan di sana. Maka subhanallah yang dimaksud sholat di kuburan yaitu yang dilarang oleh baginda Nabi SAW ada dua sebenarnya. Menurut para ulama, yang pertama majazi. Jadi tidak boleh berdoa di kuburan, tidak boleh minta-minta ke kuburan. Ya, yang dimaksud tidak boleh sholat di kuburan kan sholat itu kan doa. Tidak boleh berdoa di kuburan artinya minta kepada kuburan ini. Dia bilang, oh nenek saya mau ujian besok. Kata neneknya dibawa, saya saja belum selesai ujianku di sini gitu ya. Dia seandainya kita mau didoakan sama orang kuburan, duluan mereka berdoa untuk diri mereka sendiri. Ya kan orang masuk ke dalam kubur dia akan meminta, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah minta dihidupkan sebentar saja ya Allah. Ya seandainya bisa meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan, maka jangan meminta kepada kuburan. Itu yang dimaksud. Jangan sholat di kuburan. Yang kedua adalah memang benar-benar tidak boleh di kuburan. Maksudnya ada kuburan digusur, dibangun masjid di atasnya. Nah itu dia yang tidak boleh untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Digusur tanpa alasan lalu dibangun masjid di atasnya dalam rangka tabarruk ya. Dalam rangka mencari keberkahan. Oh ayo kita hancurkan dulu ini kuburan orang-orang soleh. Lalu kita bangun masjid di atasnya. Supaya kita sholat di atas orang-orang soleh. Maka itu yang dilarang di dalam agama kita. Karena ini dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum datangnya Islam. Mereka mencari di mana para rahib-rahib mereka. Dia mencari di mana orang-orang soleh dari agama mereka. Lalu mereka hancurkan kuburannya. Lalu mereka bangun di atasnya satu yang namanya tempat ibadah. Maka ini dilarang oleh baginda Nabi SAW. Kemudian boleh nggak sholat di area pekuburan sekarang? Nah, Maka ada dua pendapat. Ada memang yang benar-benar dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah pernah melakukannya. Contoh misalnya kata Rasulullah SAW, mana wanita yang sering membersihkan masjid? Kata para sahabat, udah meninggal ya Rasulullah. Kenapa nggak ada yang ngabarin aku? Aku mau sholat di dia. Maka tunjukkan aku di kuburannya. Mana kuburannya? Maka Nabi berangkat ke tanah pekuburan si wanita ini. Lalu mensolati jenazahnya. Kemudian ada juga sahabat yang meninggal dunia. Yang wafat. Kemudian Nabi SAW mencarinya. Kata Nabi, mana seorang ini? Saya sering menjenguknya ketika sakit. Kata sahabat, udah meninggal ya Rasulullah. Kenapa nggak ada yang ngabarin saya? Kata Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, maka kata para sahabat, tengah malam Rasulullah. Kami nggak enak mengganggumu. Tengah malam dia dikuburkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu antarkan saya ke kuburannya, saya sholati jenazahnya. Berarti Nabi pernah sholat di kuburan. Yang jelas ketika kita memilih tempat masjid atau tempat kita sholat, boleh ada kuburan di dalamnya, tapi jangan meminta pada kuburan tersebut. Boleh ketika ada misalnya kuburan di area masjid, ya di luar masjid atau misalnya di dalam masjid, tapi jangan sampai menjadikannya tabarruk atau mengambil keberkahan di dalamnya. Karena ini di dalam agama kita. Jangan mencontoh umat-umat terdahulu kata baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah berarti ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Makanya yang berbahaya tuh niatnya. Kita Betul. itu jangan minta, takutnya jadi syirik juga ya. Betul. Apalagi salat di dalam kubur. Susah itu tadi gelap. Ya, tapi kalau misalnya kuburannya terhalang oleh tembok itu boleh ya Ustadz Syam ya? Misalnya ada masjid terus ada temboknya dulu. Betul. Itu iya. boleh ya? Tapi ingat kenapa dia dikuburkan di situ? Harus Oh, tahu. baik. Jangan sampai tanah wakaf masjid dia malah kuburin keluarganya iya, situ. Harus baik, ngerti baik, juga. baik. Ya, nggak boleh Masya sembarangan. Allah. Kalau Nabi kan masjidnya yang diperluas. Betul, betul, Jadi betul. kuburannya Nabi di samping masjid. Iya. Cuma karena masjidnya diperluas sehingga kuburan Nabi masuk dalam area masjid. Betul, waduh Masya Allah. Nah banyak berarti hal-hal yang harus diperhatikan. Baik jamaah luar biasa nih pembahasan kita hari ini karena ini adalah
termasuk ke dalam syarat sah kita dalam sholat, yaitu tempat-tempatnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Waduh, Masya Allah, kasihan itu temennya tuh jahat juga ya. Itu kayaknya lagi sholat id, terus malamnya takbiran jadi begadang. Iya, Pas tapi sholat kan- id, ngantuk. Tapi kan udah sholat id itu, tinggal dengerin khutbah. Iya. Orang dengerin khutbah sambil tertidur. Aduh, Orang ya pada Allah. bubar, dia masih duduk sih. Nah tapi ini menarik juga